Punya tabungan aja nggak cukup. Masalah keuangan jarang datang saat kamu siap. Motor rusak, orang tua sakit, HP kerja tiba-tiba mati, dan anehnya, kamu baru sadar pentingnya dana darurat setelah kejadian itu. Pertanyaannya, kalau besok ada pengeluaran mendadak, kamu ambil uang dari mana? Mungkin kamu pernah ngerasa tenang saat udah punya tabungan. Tapi seringkali tabungan itu sebenarnya bukan dana darurat. Itu uang buat liburan, buat ganti HP, buat beli barang yang udah direncanain. Lalu saat hidup tiba-tiba memberi kejutan, uang itu ikut kepake. Akhirnya rencana tertunda. Atau lebih parah, kepaksa pakai paylater, kartu kredit, atau pinjam ke orang lain. Masalahnya bukan karena kita boros. Seringkali karena kita gak nyiapin uang khusus untuk keadaan darurat. Kalau kamu sadar, mungkin kamu lebih semangat menabung untuk sesuatu yang menyenangkan. Secara psikologi, otak manusia lebih mudah menabung untuk hal yang menyenangkan daripada hal yang belum tentu terjadi. Kayak liburan, gadget, motor baru, atau sesuatu yang kita inginkan. Tapi dana darurat, kita menabung untuk masalah yang belum datang. Sebab itu kerasa gak menarik. Padahal justru itulah fungsi dana darurat. Membeli ketenangan sebelum masalah datang. Coba bayangkan, kamu dan temanmu sama-sama bergaji 5 juta. Temanmu punya dana darurat, kamu enggak. Lalu motornya sama-sama rusak dan butuh biaya 2 juta. Orang pertama bayar selesai. Orang kedua bingung. Mungkin nyicil, mungkin minjam, mungkin juga pakai uang makan bulan ini. Gajinya sama, masalahnya sama, yang berbeda hanya persiapannya aja. Tapi tingkat stres juga jauh berbeda. Jadi dana darurat bukan cuma soal uang, tapi soal seberapa panik kita saat hidup gak berjalan sesuai ekspektasi. Ironisnya, banyak orang nunggu gaji besar dulu untuk mulai punya dana darurat. Mungkin juga kamu. Padahal saat gaji masih kecil, kebiasaan nyisihin uang justru sedang dibentuk. Kalau sekarang kamu sulit nyisihin 50.000, belum tentu nanti mudah nyisihin 500.000. Karena masalah utamanya sering bukan jumlah uangnya. Tapi apakah kamu biasain diri naruh sebagian uang untuk masa depan yang belum kelihatan? Kabar baiknya, dana darurat gak harus langsung jutaan. Kalau kamu bingung harus mulai dari mana, mulai aja dari target pertama, Rp500.000 per bulan, atau 10.000 per hari. Dalam sebulan, kira-kira udah jadi sekitar 300.000. Kalau bisa, pisahin rekening khusus untuk dana darurat. Jangan digabung dengan uang belanja. Jangan dipakai untuk diskon. Anggap uang itu bukan uang tambahan, tapi uang
buat jaga ketenangan. Hidup mungkin nggak bisa diprediksi, tapi kamu selalu punya kesempatan untuk nyiapin diri mulai hari ini. Karena seringkali yang membuat seseorang benar-benar kesulitan bukan karena masalahnya yang terlalu besar, tapi ia belum siap saat masalah itu datang. Kalau kamu ingin belajar membangun keuangan yang lebih tenang tanpa drama motivasi instan, jangan lupa subscribe dan tekan notifikasi. Di video berikutnya, kita akan bahas kebiasaan kecil yang diam-diam bikin uang cepat habis. Sampai jumpa di konten selanjutnya.